Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Oktagiadi Putri, saya sendiri. Yang kedua ada Yustiranda Wahyuni. Yang ketiga ada Fori Aryo Ardani. Baiklah, langsung saja. Kami akan menjelaskan poin pertama pada pertemuan kali ini. Baiklah, yang pertama itu pengambilan keputusan etis yang praktis. Ada kerangka kerja dalam pengambilan keputusan etis, ada 4. Yang pertama itu konsekuensialisme, utilitarianisme atau teologi, yang mana pemahaman yang berpegang teguh bahwa suatu tindakan benar secara moral jika konsekuensinya menguntungkan lebih besar, bersih, dan biaya daripada yang merugikan. Tindakan ini benar secara moral, merupakan tindakan yang berdampak baik. Konsekuensialisme ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Perhitungan konsekuensialisme ini berdasarkan total jumlah bersih yang dibandingkan dengan rata-rata bersih per orang. Ada kutipan yang mengatakan bahwa pendekatan konsekuensialisme mengharuskan pelajar untuk menganalisis keputusan dalam hal kerugian dan memanfaatkannya bagi pemangku kepentingan dan untuk mencapai sebuah keputusan yang menghasilkan kebaikan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, itu ada deontologi, yang mana ini berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab yang memotivasi suatu keputusan atau tindakan yang bukan pada konsekuensi suatu tindakan. Tindakan yang didasarkan pada pertimbangan kewajiban, hak, dan keadilan yang sangat penting bagi profesional, direktur, dan eksekutif yang diharapkan bisa memenuhi kewajibannya. Kebenaran bergantung pada rasa hormat yang ditunjukkan dalam tugas serta hak dan keadilan yang dicerminkan dalam tugas-tugas tersebut. Ada kutipan yang mengatakan bahwa pendekatan deontologis mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan tugas, hak, serta pertimbangan, keadilan, dan mengajarkan para mahasiswa untuk menggunakan standar moral, prinsip, dan aturan-aturan sebagai panduan untuk membuat keputusan etis yang terbaik. Yang selanjutnya ada etika kebajikan, yang mana ini berkaitan dengan aspek motivasi dari karakter moral yang ditunjukkan oleh pengambil keputusan. Ada 2 asumsi dalam etika kebajikan ini. Yang pertama itu ada asumsi bahwa semua pemegang saham ingin memaksimalkan hanya keuntungan jangka pendek yang menunjukkan fokus yang terlalu sempit. Yang kedua, hak dan tuntutan kelompok non-pemegang saham seperti pengguna pelanggan, mitra usaha, pekerja, pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan harus menjadi pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan. Ada 3 kebajikan yang penting dalam etika ini adalah keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Selanjutnya, pengambilan keputusan harus dapat mengkonsolidasikan kepentingan para pihak ke dalam 3 kepentingan yang mendasar. Yang pertama itu kepentingan mereka seharusnya menjadi lebih baik sebagai hasil dari keputusan. Yang kedua, keputusan tersebut seharusnya menghasilkan pembagian yang adil dalam keuntungan dan beban. Yang ketiga, keputusan seharusnya tidak menyinggung hak para pemangku kepentingan termasuk para pembuat keputusan. Kesetaraan yang dilibatkan, yang mana kesetaraan yang tidak memihak kepada siapapun, misalnya kesetaraan di antara pemangku kepentingan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya, kepada Fori Aryo Ardani, dipersilahkan. Terima kasih kepada Oktagiadi Putri. Materi selanjutnya tentang pengambilan keputusan etis. Yang pertama ada sniff test.
yaitu suatu pengujian yang secara cepat untuk menguji apakah sebuah keputusan yang akan diambil etis atau tidak. Hasil dari pengujiannya nanti digunakan untuk melihat apakah perlu melakukan analisis etika tambahan yang menyeluruh atau tidak. Aturan praktis dalam SNP test yaitu yang pertama golden rules, yaitu perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, peraturan pengungkapan. Apabila ingin merasa nyaman dengan tindakan atau keputusan, setelah bertanya pada diri sendiri apakah seluruh rekan keluarga menyadari hal itu, maka Anda harus bertindak atau memutuskan. Yang ketiga, etika intuisi, yaitu lakukan apa yang firasat Anda katakan untuk Anda lakukan. Yang keempat ada imperatif kategoris, yaitu jangan mengadopsi prinsip-prinsip tindakan kecuali prinsip itu dapat tanpa adanya inkonsistensi diadopsi oleh orang lain. Selanjutnya, yang kelima ada etika profesi, yaitu lakukan hanya apa yang bisa Anda jelaskan di depan komite dari rekan profesional Anda. Yang keenam, prinsip utilitarian, yaitu lakukan yang terbaik untuk jumlah terbesar. Yang ketujuh ada prinsip kebajikan, yaitu lakukan apa yang menunjukkan kebajikan yang diharapkan. Kelemahan atau kekurangan pada analisis SNP test adalah sudah didasarkan pada prinsip etis, namun ini belum mencerminkan pemeriksaan komprehensif dari keputusan yang diambil. Pada tahap awal, pengambilan keputusan ini yang akan ditanyakan adalah yang pertama, akankah saya merasa nyaman apabila tindakan atau keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar besok pagi? Yang kedua, akankah saya bangga dengan keputusan ini? Selanjutnya, yang ketiga ada, akankah ibu saya bangga dengan keputusan ini? Yang keempat, apakah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Yang kelima, apakah hal ini terasa benar bagi saya? Yang kedua, kerangka kerja Tucker. Kerangka kerja Tucker dikembangkan oleh Graham Tucker tahun 1990 dengan pendekatan 5 pertanyaan untuk pengambilan keputusan. Pendekatan ini bersifat opsional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Selanjutnya, pertanyaan pada pendekatan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah keputusan tersebut menguntungkan? Yang kedua, apakah keputusan tersebut sah di mata hukum? Yang ketiga, apakah keputusan tersebut adil? Yang keempat, apakah keputusan tersebut benar? Yang kelima, apakah keputusan tersebut mendukung pembangunan yang berkelanjutan? Pendekatan ini cukup komprehensif karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan, bahkan juga termasuk aspek lingkungan yang selama ini jarang dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pendekatan teori para filsuf. Filosofis merupakan kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jika pemikiran tidak secara kritis, maka itu tidak masuk dalam pemikiran filosofis. Yang pertama, konsekuensialisme, utilitarianisme atau teologi. Yang pertama, konsekuensialisme bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Yang kedua, sebuah perbuatan benar secara moral jika dan hanya jika tindakan tersebut mampu memaksimalkan kebaikan bersih. Yang kedua ada deontologi,
berfokus pada kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan, bukan pada konsekuensi dari tindakan. Yang kedua ada kebenaran bergantung pada rasa hormat yang ditunjukkan dalam tugas serta hak dan keadilan yang dicerminkan oleh tugas tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yustiranda Wahyuni. Kepada Yustiranda Wahyuni dipersilakan. Terima kasih kepada Polri Ayu Adani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan teori para filsuf. Yang ketiga ada etika kebajikan. Di dalam etika kebajikan ini berfokus pada karakter atau integritas moral para pelaku dan melihat pada moral masyarakat seperti masyarakat profesional untuk membantu mengidentifikasi isu etis. 3 kebajikan penting yaitu keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Kemudian ada analisis pemangku kepentingan. Pada tahun 2018, menurut Freeman, Harrison, Wicks, Parma, dan De Cole mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada maksimalitas keuntungan seperti yang sudah dijelaskan oleh teori ekonomi tradisional, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan sumber daya yang seoptimal mungkin, tetapi perusahaan juga harus memiliki pendekatan terhadap stakeholder yang terikat dengan perusahaan. Kemudian, kepentingan dasar bagi para pemangku kepentingan adalah yang pertama kesejahteraan. Keputusan yang diusulkan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya. Yang kedua, ada keadilan. Distribusi manfaat dan beban harus berimbang. Yang ketiga, ada hak. Yang bermakna keputusan yang dihasilkan tidak boleh melanggar hak pemangku kepentingan dan pembuat keputusan. Yang keempat, ada sifat kebajikan. Keputusan yang diusulkan harus menunjukkan kebajikan seperti yang diharapkan. Penilaian dampak bagi pemangku kepentingan. Dampak yang dapat dikuantifikasi yaitu hanya laba atau rugi, analisis biaya, manfaat atau ABM, analisis risiko manfaat atau RBA, dan ABM atau RBA ditambah peringkat pemangku kepentingan. Kemudian dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang pertama adalah keadilan di antara pemangku kepentingan. Yang kedua, hak pemangku kepentingan seperti kehidupan, kesehatan, dan keselamatan, perlakuan adil, penggunaan hati nurani, harga diri, dan privasi serta kebebasan berbicara. Kepentingan dasar pemangku kepentingan yaitu yang pertama, kepentingan mereka harus menjadi lebih baik sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Yang kedua, keputusan akan menghasilkan distribusi yang adil antara manfaat dan beban. Yang ketiga, keputusan yang seharusnya tidak menyinggung pemangku keputusan lainnya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, perilaku yang dihasilkan harus menunjukkan tugas yang diterima sebaik-baiknya. Kemudian permasalahan dalam pengambilan keputusan. Kekeliruan umum dalam pengambilan keputusan etis yang pertama itu menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis. Yang kedua, salah menafsirkan harapan masyarakat. Yang ketiga, berfokus pada keuntungan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham. Yang keempat, berfokus hanya pada legalitas. Yang kelima, batas keberimbangan. Yang keenam, batas untuk meneliti hak. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Jadi, itulah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.